Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang obat-obatan yang memiliki mekanisme sebagai antimikroba. Nanti di dalamnya meliputi ada antibiotik, kemudian antifungi dan antivirus. Nah, agen-agen yang memiliki fungsi sebagai antimikroba itu idealnya memiliki sifat berikut. Jadi dia harus bisa larut di dalam tubuh, karena kalau misalkan obat itu larut di dalam tubuh, dia akan mampu diserap oleh tubuh. Tapi ini untuk antimikroba yang digunakan secara internal untuk di dalam selnya. Nah, kemudian sifat yang kedua, dia harus stabil di dalam tubuh. Artinya ketika kita mengkonsumsi antimikroba tersebut, dia tidak langsung didegradasi oleh tubuh, tapi dia ada waktu untuk bekerja dulu. Walaupun nanti akhir-akhirnya sih dia akan diubah semuanya, akan dimetabolisme dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Tapi paling tidak dia punya durasi kerjanya itu ada. Nah, kemudian dia harus punya selektivitas terhadap host maupun terhadap mikroorganismenya. Jadi dia harus mampu membunuh atau menghambat mikroorganisme, tapi tanpa toksik terhadap hostnya, terhadap inangnya. Dan toksisitasnya ini dia juga harus konsisten. Jadi ketika diminum sekarang atau diminum kemudian itu ya sama saja, selalu menghasilkan efek toksik yang sama gitu. Kemudian dia harus tidak menimbulkan alergi juga, jadi ya tidak berpengaruh negatif terhadap inangnya. Kemudian kalau bisa sih si antibiotik ini atau antimikroba ini punya kemampuan sebegitu besarnya dalam menghambat atau membunuh bakteri, sehingga bakteri itu tidak ada kesempatan untuk resisten gitu. Atau mungkin ya bisa resisten, tapi dia butuh waktu yang lama untuk bakteri itu bisa resisten. Kemudian kalau bisa lagi waktu paruhnya juga panjang. Jadi ini kaitannya dengan yang stabil ini tadi. Jadi tidak langsung didegradasi, tapi ada durasi atau waktu kerja antimikroba dalam satuan jam tertentu. Kemudian cost-nya harus rendah juga, sehingga bisa dijangkau oleh pasien gitu. Nah, kemudian ini antimikroba itu jenisnya banyak. Yang pertama adalah antibiotik. Jadi antibiotik itu sebenarnya suatu zat kimia yang diproduksi biasanya oleh kapang tertentu atau bakteri juga ada yang bisa memproduksi antibiotik. Nah, sesuai dengan namanya, ini dia punya kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Jadi kenapa bakteri bisa menghasilkan antibiotik, yaitu harapannya antibiotik yang dihasilkan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri spesies lainnya, sehingga kan kalau di ekologinya, kalau di alamnya ya bakteri ini akan survive, dan bakteri spesies yang kompetitornya itu dia tidak bisa tumbuh di lingkungan itu gitu. Nah, kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik itu dibagi menjadi dua golongan. Jadi ada yang sifatnya bakteriostatik dan ada yang sifatnya bakterisidal.
Jadi kalau statik itu hanya menghambat pertumbuhannya tapi tidak membunuh. Sementara kalau bakteri Sindel itu membunuh. Jadi ini lebih superior. Nah, kalau dilihat dari historinya gitu, antibiotik ini awalnya dia diisolasi dari mikroorganisme tadi yang diproduksi oleh kapang, kemudian bakteri. Ini biasanya kita tumbuhkan, kita inokulasikan di lab, diperbanyak, kemudian diekstraksi. Itu pada awal-awal antibiotik ini dikembangkan. Nah, namun karena kemudian muncul resistensi bakteri terhadap istilahnya antibiotik alami ini, akhirnya ya oleh saintis itu antibiotik ini dimodifikasi, jadi rantai sampingnya itu diubah sehingga antibiotik ini masih bisa bekerja membunuh atau menghambat bakteri yang resisten sekalipun. Jadi ya intinya ini sudah tidak diproduksi secara alami lagi, tapi dilakukan sintesis dari zat kimia gitu, nggak ekstraksi secara langsung. Nah, kemudian tadi mikroorganisme yang bisa menghasilkan antibiotik itu ada fungi, biasanya kapang. Kemudian ada bakteri bacillus, jadi bakteri yang bentuknya biasanya batang. Kemudian ada bakteri Actinomycetes. Nah, kemudian ini adalah histori penemuan dari antibiotik yang sangat terkenal, yaitu penisilin. Walaupun ini sebenarnya bukan antibiotik pertama yang ditemukan ya. Nah, penisilin ini pertama kali ditemukan oleh Fleming pada tahun 1928 ketika dia mengamati di lab. Itu dia menemukan ada inhibisi bakteri Staphylococcus oleh kapang Penicillium. Jadi ada suatu jamur yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri gitu. Ini bisa dilihat di gambaran di cawan petrinya ya. Ini Penicillium. Kemudian ini kan inokulasi bakteri. Nah, yang berbatasan dengan Penicillium ini tidak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi terlihat zona terangnya gitu. Maka dari situ dia menyimpulkan ini bahwa Penicillium itu bisa mensekresikan suatu zat yang akan menghambat pertumbuhan organisme si Staphylococcus aureus ini. Nah, kemudian ini kan penemuannya pada tahun 1928 ya. Pada tahun 1930 itu dilakukan uji klinik penisilin ini. Jadi kalau uji klinik itu sudah dilakukan pada manusia. Kalau ini kan masih secara in vitro ya. Kalau 1930 ini sudah dimulai uji klinik penisilinnya. Nah, 10 tahun kemudian, yaitu 1940-an, itu penisilin sudah mulai diproduksi secara massal. Jadi skala industri itu. Mengingat juga pada tahun-tahun tersebut kebutuhan antibiotik itu sangat besar. Kan ada Perang Dunia Kedua ini, pasti akan banyak tentara yang terluka, kemudian pneumonia juga marak. Karena kan si tentaranya itu biasanya dia juga banyak kerawa dan sebagainya, di mana dia banyak interaksi dengan tempat yang lembab, yang banyak mikroorganismenya di situ. Jadi itu karena banyak luka dan banyak infeksi, jadi kebutuhan antibiotik meningkat pada tahun tersebut.
Nah, ini gambaran dari bakteri Bacillus. Ini sebenarnya merupakan gram positif, ini warnanya ungu ya kalau kalian lihat. Kemudian dia mampu membentuk spora, jadi bisa bertahan dalam kondisi yang ekstrim gitu. Nah, kemudian ini Streptomyces. Ini adalah anggota dari Actinomycetes yang tadi. Dia sebenarnya terdiri dari lebih dari 500 spesies. Actinomycetes itu adalah bakteri gram positif. Nah, dia itu sebenarnya mirip secara struktur, dia mirip dengan fungi, tapi dia sebenarnya bakteri. Jadi ya sel-selnya prokariot, kemudian selnya sendiri itu tidak sama dengan sel fungi atau sel eukariot. Actinomycetes ini dia sifatnya tidak banyak pergerakan, jadi tidak seperti bakteri lainnya. Dia biasanya menetap dan dia punya filamen. Oleh karena itu dia awalnya terlihat mirip dengan fungi gitu. Kemudian Actinomycetes juga bisa membentuk spora dari filamennya tadi, tapi ini bentuk sporanya agak berbeda dengan endospora yang ada di bakteri. Kemudian yaitu tadi Actinomycetes dia bisa menghasilkan antibiotik. Yang paling famous sih si antibiotik streptomycin. Nah, ini istilah atau konsep dasar sih sebenarnya yang harus dipahami ketika kita belajar tentang antimikroba. Nanti akan dibahas satu-satu. Nah, ini yang pertama toksisitas selektif. Jadi antimikroba atau antibiotik itu dia harus punya toksisitas selektif yang tinggi. Jadi artinya dia mampu membunuh mikroorganisme tanpa bersifat toksik terhadap sel inangnya. Nah, kalau misalkan dia ditarik, itu berarti artinya dosis yang dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme dengan dosis yang dibutuhkan untuk membuat toksisitas terhadap sel inang itu jaraknya jauh. Kemudian muncullah indeks kemoterapeutik. Jadi dia dirumuskan ke dalam maksimum tolerable dose, jadi dosis yang bisa ditoleransi per dosis terapeutiknya. Nah, ini makin besar berarti makin bagus kan jaraknya. Nah, kalau kecil kan bahaya juga. Jadi misalnya dosis terapeutiknya itu 100 mg, tapi dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan toksisitas itu 150 gitu. Nah, toksisitas selektif ini cukup tinggi untuk antibiotik penisilin. Oleh karena itu kan penisilin dipakai secara luas gitu. Karena secara umum dia aman. Kemudian sebaliknya untuk senyawa-senyawa logam berat itu toksisitas selektifnya rendah. Ini digunakan untuk infeksi cacing ya. Infeksi oleh cacing itu toksisitas selektifnya rendah, makanya harus digunakan secara hati-hati karena dia bisa toksik terhadap hostnya. Nah, ini kemudian ada spektrum aktivitas dari antibiotik. Jadi ini definisinya
uh, seberapa besar sih jangkauan mikroorganisme yang mampu dihambat atau dibunuh oleh antibiotik. Dari sini antibiotik secara umum dikelompokkan menjadi dua. Jadi ada yang spektrum kerjanya itu luas, ada yang spektrum kerjanya sempit. Kalau antibiotik yang broad spektrum ini, dia bisa menghambat bakteri gram positif, kemudian gram negatif, terkadang juga bisa ke Mycobacterium dan sebagainya. Nah, sementara kalau yang spektrumnya sempit, dia biasanya hanya menghambat gram positif saja atau gram negatif saja. Bahkan ada yang misalnya dia hanya mampu menghambat Mycobakteri gitu, tapi yang lain tidak. Itu lebih sempit lagi. Nah, kapan kita gunakan antibiotik yang spektrumnya luas dan sempit? Ketika kita sudah tahu bakteri penyebab infeksi tersebut di pasien, itu kita gunakan yang sempit karena ini bisa mencegah resistensi. Jadi kan kalau secara praktikalnya, kalau misalkan pasien mengalami infeksi, kemudian ini settingannya di rumah sakit ya. Kalau settingannya di klinik biasanya tidak dilakukan ini. Kalau dia dibawa ke rumah sakit, itu biasanya kita cek darah atau sputum, tergantung infeksinya di mana ya, pokoknya diambil sampel biologisnya ini, kemudian kita kulturkan untuk tahu jenis bakteri penyebab infeksinya apa. Nah, kalau misalkan ini dilakukan dan kemudian kita tahu secara spesifik bakteri penyebab infeksinya apa, kita langsung gunakan antibiotik yang bekerja untuk bakteri itu saja gitu, yang spesifik, yang antibiotik sempit tapi dia hanya mampu bekerja di bakteri itu saja. Nah, itu idealnya ya. Tapi terkadang pasien yang dibawa ke rumah sakit itu dia berada dalam kondisi, ya, misalnya dia terinfeksi kemudian dia berada dalam kondisi kritis. Jadi menunggu kultur bakteri itu kan lama ya. Harus ditumbuhkan dulu kan bakteri penyebab infeksinya ini. Nah, sambil menunggu itu biasanya pasien diberikan antibiotik spektrum luas dulu. Jadi untuk menekan infeksinya, nanti baru ketika kulturnya keluar, kemudian tahu penyebab infeksinya apa, baru kita gunakan antibiotik yang spektrum sempit itu tadi. Nah, ini gambaran spektrum kerja berbagai antibiotik. Nah, kalau kalian lihat yang paling luas itu adalah golongan tetrasiklin. Jadi dia bisa ke gram negatif, kemudian gram positif, chlamydia, rickettsia, itu bisa semuanya. Penicillin middle lah dia. Dan dia sebenarnya masih luas juga sih. Karena dia bisa negatif, positif, ke chlamydia juga, cuman lebih luasan yang tetrasiklin. Kalau mau lihat yang sempit, ini contoh isoniazid, dia hanya bisa menghambat Mycobacteria, kemudian polymyxin itu juga hanya ke gram negatif. Oh ya, kenapa chlamydia dan rickettsia ini dipisahkan dari gram positif, gram negatif, walaupun sebenarnya mereka termasuk ke dalam sini? Itu karena dia kalau kita berbicara model infeksinya, dia menginfeksi ke dalam seluler. Jadi dia masuk ke dalam sel inangnya dan bersembunyi di situ. Jadi oleh karena itu kita lebih susah lagi untuk
menekan pertumbuhannya. Karena kalau yang lainnya itu kan biasanya dia di luar, kemudian dia mendestruksi inang itu dari luar, di luar sel inangnya ya. Tapi kalau mereka itu masuk ke dalam sel inang, kemudian ya udah dia di situ. Jadi kita sebutnya mikroorganisme intraseluler obligate. Jadi dia wajib, dia butuh untuk berada di dalam sel inang. Nah, ini berbagai mekanisme kerja antibiotik. Untuk yang pertama, antibiotik ada yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakterinya. Jadi ini contohnya adalah penisilin, bacitracin, cefalosporin, dan vancomycin. Kalau dia menghambat sintesis dinding sel bakteri ini, berarti toksisitas selektifnya akan bagus karena manusia kan tidak punya dinding sel. Jadi harusnya sih tidak terpengaruh oleh keberadaan antibiotik ini. Kemudian yang kedua, dia bisa mengganggu fungsi membran sel. Contohnya adalah antibiotik polymyxin. Kemudian beberapa antibiotik itu bekerjanya dengan menghambat sintesis protein. Ini beberapa contohnya yang punya mekanisme kerja tersebut. Kemudian ada antibiotik yang bekerjanya dengan menghambat sintesis asam nukleat, either itu DNA atau RNA. Contohnya adalah rifamycin. Dia lebih ke menghambat transkripsi, jadi perubahan dari DNA ke RNA. Kemudian ada golongan quinolon. Kalau quinolon dia lebih ke menghambat replikasi DNA-nya. Kemudian antibiotik juga ada yang bertindak sebagai antimetabolit. Jadi dia menghambat metabolisme bakteri sehingga bakteri tidak bisa mensintesis senyawa yang dibutuhkan bagi dia untuk keberlangsungan hidupnya. Ini contohnya sulfonilamid dan trimetoprim. Nah, ini beberapa contoh antibiotik. Kemudian organisme yang menghasilkan antibiotik tersebut, dan aktivitas antibiotik ini terhadap mikroorganisme. Jadi mikroorganisme apa sih yang bisa dihambat oleh antibiotik ini. Kemudian ada mekanisme kerjanya. Nah, ini antibiotik yang punya kemampuan untuk menghambat atau mengganggu dinding sel bakteri. Nah, bakteri itu ini kan punya dinding sel ya. Dinding sel itu sebenarnya memisahkan antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel. Kemudian di mana lingkungan di dalam selnya itu biasanya punya tekanan osmotik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar sel. Nah, kalau misalkan tidak ada dinding sel yang cukup kuat, itu sel bakteri itu akan pecah karena tadi tekanan internalnya dia tuh lebih besar daripada di dalam sel gitu. Berarti dia akan terdorong keluar gini kan karena tekanannya tidak sama gitu. Nah, nanti makanya itu akan pecah kalau si dinding selnya ini tidak cukup kuat untuk menahan itu. Sementara antibiotik sendiri, antibiotik yang mengganggu dinding sel ya, itu dia bisa menginterferensi pembentukan dinding sel. Dan itu akan mengakibatkan kematian sel. Nah,
Penicillin itu punya cincin C4, cincin beta laktam sebenarnya ini, dimana cincinnya ini mirip dengan struktur penyusun dinding sel bakteri, sehingga ketika penicillin itu ada, instead of dia pada saat sintesis dinding sel itu dia menginkorporasi senyawa yang benar, itu justru penicillin yang dimasukkan ke dalam dinding sel, sehingga cross linking dari penyusun dinding sel ini tidak terjadi, karena tadi dia malah memasukkan si penicillin, ya akibatnya struktur dinding selnya akan tidak kokoh. Ini strukturnya dia yang khas, dia punya cincin beta laktam. Nah, antibiotik golongan penicillin itu jenisnya sangat banyak, tapi yang ada di alam, yang alami, yang dihasilkan oleh Penicillium notatum itu kita sebut dia dengan penicillin G. Ini belum ada modifikasi ya, ini penicillin alami. Nah, penicillin G ini kalau misal dalam bentuk sediaan obatnya itu hanya diadministrasikan ke pasien melalui rute injeksi. Dia tidak bisa kita konsumsi secara oral karena dia tidak tahan terhadap asam lambung. Jadi ketika kita minum secara oral itu langsung didegradasi oleh asam lambung, sehingga ya rutenya tidak rutenya harus injeksi. Nah, setelah diinjeksikan itu penicillin G ini biasanya langsung diabsorpsi ke dalam darah, dan dia juga dengan cepat diekskresikan. Penicillin ini biasa digunakan untuk mikroorganisme berikut. Penicillin ini juga aktif di urin, sehingga dia bisa digunakan untuk infeksi saluran kemih atau ISK. Secara umum dia tidak toksik, oleh karena itu tadi kan kita lihat bahwa bahwa toksisitas selektifnya penicillin ini cukup tinggi ya. Kemudian efek samping atau masalah terkait penicillin ini biasanya adalah reaksi alergi dengan prevalensinya sekitar 5%. Jadi kalau ada 100 orang yang diberikan penicillin, itu 5 diantaranya itu akan memunculkan reaksi alergi. Ya, kalau kalian misalkan infeksi kemudian ke dokter, itu pasti akan ditanya ada alergi terhadap obat tertentu atau tidak. Kemudian karena penicillin ini overuse tadi, dia sudah digunakan sejak tahun 1940, maka ya resistensi bakteri terhadap penicillin itu sudah masif. Jadi ini biasanya tidak dijadikan, kalau untuk setting sekarang ya, dia tidak dijadikan sebagai lini pertama dalam pengobatan infeksi karena sudah banyak yang resisten. Nah, tadi karena sudah banyak yang sudah banyak resistensi juga, itu kenapa saintis kemudian memodifikasi penicillin G menjadi berbagai bentuk penicillin. Nah, modifikasinya itu biasanya mereka menambahkan rantai samping ke dalam struktur penicillin. Nah, di sininya ini rantai sampingnya ini ada R, ini yang dimodif biasanya. Nah, dengan modifikasi tersebut, apa sih yang diharapkan oleh saintis ini?
yang diharapkan adalah karakteristik kimianya itu akan berubah. Jadi sifat fisikokimia si antibiotik itu berubah. Kemudian spektrum aktivitasnya juga berubah. Apakah itu menjadi lebih luas atau lebih sempit? Kemudian dia bisa digunakan untuk bakteri yang sudah resisten terhadap penisilin yang alami. Ini biasanya utama sih, faktor utama kenapa dilakukan modifikasi terhadap antibiotik. Nah, modifikasi ini menghasilkan beberapa antibiotik penisilin yang baru. Contohnya adalah methicillin. Methicillin ini bisa digunakan untuk bakteri yang resisten terhadap penicillin G dengan mekanismenya bakteri yang resisten tersebut dia mampu menghasilkan enzim yang bisa merusak penisilin. Nama enzim tersebut adalah penisilinase. Nah, si methicillin ini bisa digunakan untuk menghambat bakteri tadi yang mampu menghasilkan penisilinase. Nah, cuman ketika dia sudah sering digunakan juga, bakteri yang tadinya masih sensitif terhadap methicillin ini, dia juga akan mengembangkan mekanisme resistensi yang berbeda. Kalau tadi awalnya kan dia mekanisme resistensi hanya menghasilkan penisilinase kan, tapi karena ini dia diberikan methicillin, dia evolusi lagi untuk menghasilkan mekanisme yang berbeda, sehingga ya banyak juga sekarang bakteri yang sudah resisten terhadap methicillin, dan ini masalah yang dihadapi oleh farmasi saat ini. Kemudian contoh penisilin semisintetik yang kedua itu adalah ampicillin. Ampicillin ini spektrumnya luas. Nah, kemudian berbeda dengan penicillin G, ampicillin ini bisa dikonsumsi secara oral karena dia tahan terhadap asam. Nah, ada satu lagi penicillin semisintetik yang cukup luas digunakan di Indonesia, itu amoxicillin. Kalau kalian pernah infeksi dan ke dokter, itu pasti sering sekali dokter meresepkan amoxicillin ya, karena tadi spektrumnya luas. Karena kalau ke dokter saja dia tidak menguji kultur kan, kultur bakteri. Nah, ini kemudian selain golongan penicillin, ada golongan cephalosporin. Cephalosporin ini sebenarnya secara struktur masih mirip dengan penicillin karena dia punya cincin beta lactam. Cuman bedanya untuk golongan penicillin ini cincin sebelah beta lactam ini 5 ring, kalau ini adalah 6 ring. Nah, cephalosporin ini dihasilkan oleh fungi yang namanya Cephalosporium. Tadi karena cincin beta lactamnya ini, jadi mekanisme kerjanya juga mirip dengan penicillin. Kapan dia digunakan? Cephalosporin ini digunakan ketika strain bakterinya ini resisten karena penisilinase. Jadi kalau penisilinase itu kan dia memecah penisilin, nah, tapi tidak memecah tidak bisa memecah cephalosporin. Nah, tapi ada juga bakteri yang punya enzim yang namanya beta lactamase. Jadi dia tidak hanya mampu memecah penisilin, tapi juga mampu memecah semua senyawa beta lactam, termasuk cephalosporin ini. Pokoknya yang punya cincin beta lactam itu bisa didegradasi oleh enzim beta lactamase. Nah, itu masalah lagi. Pokoknya gitu terus
kompetisi antara bakteri dengan mekanisme resistensinya dengan saintis yang selalu mengembangkan obat untuk mengatasi resistensi tersebut. Cephalosporin ini spektrumnya lebih luas, kemudian efek samping seriusnya itu lebih sedikit dibandingkan penisilin. Biasanya yang umum sih iritasi pada tempat injeksinya, kemudian mual, muntah, diare. Nah, tapi orang-orang yang alergi terhadap penisilin itu biasanya mengalami cross reactivity. Jadi karena strukturnya mirip, orang-orang yang alergi terhadap penisilin ini biasanya juga alergi terhadap antibiotik cephalosporin. Ini prevalensinya sekitar 15%. Kemudian antibiotik lainnya yang bekerja pada dinding sel, ini ada antibiotik bacitracin, tapi dia digunakan pada luka dan lesi karena dia tidak bisa diserap di dalam tubuh dan dia sifatnya adalah toksik terhadap ginjal, jadi dia digunakan secara eksternal saja untuk luka. Kemudian berikutnya vancomycin yang dihasilkan oleh Streptomyces. Nah, ini spektrum kerjanya dia sangat sempit. Jadi hanya digunakan untuk Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin. Nah, padahal dia digunakan ini ya secara limited gitu. Karena tadi spektrum kerjanya sempit, tapi resistensi terhadap vancomycin juga sekarang sudah terjadi. Kemudian ada antibiotik yang bekerja terhadap dinding sel, tapi ini dinding selnya anti mycobakteri. Mycobakteri ini sendiri yang paling famous itu Mycobacterium tuberculosis, jadi yang menyebabkan penyakit TBC. Isoniazid ini adalah salah satu komponen pengobatan dalam infeksi TBC. INH kita singkatnya kalau di farmasi itu isoniazid itu INH. INH ini menghambat sintesis asam nikolat pada dinding sel Mycobacteria tuberculosis. Nah, tapi INH ini biasanya tidak diberikan sendiri. Jadi kalau misalkan standar pengobatan untuk TBC itu biasanya minimal 4. Kalau ini in general ya. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak ada masalah ke kesehatan lainnya ya, tidak ada komorbid itu, tapi dia punya TBC, itu standar pengobatannya itu 4. Langsung 4. Jadi INH ini, kemudian ethambutol, kemudian rifampin, sama satu lagi pyrazinamide. Jadi langsung diberikan 4 itu. Karena sebenarnya untuk mencegah terjadinya resistensi juga, karena TB ini sudah mulai ngeri juga ya, karena banyak yang resisten terhadap, bahkan ketika sudah diberikan 4 tadi itu masih ada juga resistensi. Kalau untuk etambutanol, butol ini dia sebenarnya mirip, dia menghambatnya inkorporasi asam nikolat ke dalam dinding sel, jadi dia pengaruhnya ke dinding sel juga, tapi sebenarnya dia lebih lemah. Jadi digunakan bersamaan dengan INH itu untuk menghindari resistensi saja sih. Kemudian kalau rifampicin, dia ini mekanisme kerjanya alternatif dari si isoniazid. Jadi si bakteri TB-nya itu diserang dari berbagai arah. Kalau rifampin ini dia menghambat sintesis mRNA. Nah, ini efek samping isoniazid. Isoniazid itu sebenarnya adalah
inhibitor kompetitifnya niacin atau B3 dan vitamin B6. Jadi dia bisa, penggunaan isoniazid ini bisa mempengaruhi produksi niacin atau B6 di dalam tubuh kita. Jadi biasanya untuk mengcounter efek samping tersebut supaya si pasiennya ini tidak kekurangan B3 dan B6, pasien kadang-kadang harus mengkonsumsi B3 dan B6 ekstra atau dari dalam luar gitu, dari luar, untuk mencegah kekurangan ini tadi, niacin dan B6. Kemudian berikutnya setelah kita antibiotik ini antifungi. Antifungi ini yang bekerja pada dinding sel. Dan kalau dinding selnya jamur itu kitin ya, bukan peptidoglikan. Jadi mekanisme kerjanya tentunya berbeda dengan antibiotik. Ya, untuk antifungi echinocandin ini merupakan antifungi yang tergolong baru. Jadi dia dikatakan first new class in 40 years. Jadi dalam kurun waktu 40 tahun itu susah sekali menemukan antifungi yang baru. Nah, ini yang muncul pertama kalinya. Dinding sel fungi itu mengandung glukan. Glukan sendiri merupakan polisakarida sebenarnya. Nah, echinocandin ini menghambat sintesis si glukan ini. Jadi ya mempengaruhi sintesis dinding selnya. Nah, kemudian selain antimikroba yang bekerja di dinding sel, antimikroba juga bisa menghambat atau mengganggu membran sel. Antimikroba tersebut biasanya bertindak sebagai deterjen. Jadi dia mekanisme kerjanya bisa mengganggu membran sel dengan cara berkelatan dengan fosfolipid. Fosfolipid kan penyusunnya membran sel ya. Nah, kemudian dia bisa juga menyebabkan membran kehilangan fungsinya. Fungsi membran itu kan memisahkan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian dia menyeleksi apa saja sih senyawa yang boleh masuk atau senyawa yang harus keluar. Oleh karena itu ada protein transport di bagian membran sel gitu yang mengatur pergerakan senyawa in and out. Jadi ketika once dia kehilangan fungsinya, ya senyawa yang seharusnya tidak boleh masuk justru masuk, atau senyawa yang harusnya keluar tidak bisa keluar. Kemudian antimikroba atau antibiotik yang bekerja dengan cara mengganggu membran sel ini biasanya efektif terhadap gram negatif. Kenapa gram negatif? Karena bagian terluar dari gram negatif itu adalah membran sel. Sementara kalau bagian terluarnya dari gram positif itu kan peptidoglikan yang tebal itu. Gram negatif karena luarnya membran sel, jadi ya akan kena langsung. Nah, tapi dibandingkan dengan antibiotik yang bekerja pada dinding sel, antibiotik yang bekerja pada membran sel ini toksisitas selektifnya lebih rendah. Jadi sel inang lebih mungkin terganggu, atau si kitanya lebih mungkin terganggu karena kita kan bagian terluar dari selnya juga membran sel semuanya. Jadi kita juga terpengaruh dengan adanya antibiotik ini. Nah, ini adalah contoh antibiotik yang mengganggu membran sel. Yang pertama yaitu polymyxin. Dia diproduksinya oleh bakteri tanah namanya Bacillus polymyxa. Kemudian dia bekerjanya itu di membran prokariot. Jadi ini
relatif aman untuk kita yang eukariot gitu, tidak terkena kalau ini karena dia spesifik untuk membran prokariot. Nah, polymyxin ini biasanya digunakan untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh gram negatif. Kenapa untuk infeksi kulit? Karena jika kita konsumsi secara internal, maksudnya masuk ke dalam tubuh kita, itu ada risiko ini. Jadi risiko dia bisa merusak ginjal dan menyebabkan respiratory arrest. Jadi bisa sebenarnya digunakan untuk internal, tapi harus diawasi oleh dokter secara ketat gitu untuk memantau efek sampingnya. Kemudian yang lainnya adalah gramicidin. Dia digunakan untuk eksternal juga, jadi ini salep topikal karena sama seperti tadi dia toksisitasnya tinggi, tidak bisa dikonsumsi ke dalam tubuh, digunakan dalam bentuk lotion atau salep gitu untuk kulit. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri, dia berinteraksi dengan membran bakteri, kemudian dia membentuk kanal ini. Dia membentuk kanal ini atau pori. Sehingga dia akan meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri. Nah, itu tadi yang saya bilang, jadi yang harusnya membran ini integritasnya utuh, bisa menyeleksi, nah dia mengganggu fungsi tersebut, sehingga mungkin ada senyawa-senyawa yang tadinya harusnya tidak boleh masuk menjadi bisa masuk. Nah, kemudian ini antifungi yang bekerjanya di membran sel. Antifungi yang bekerjanya di membran sel itu juga banyak-banyaknya digunakan untuk topikal atau untuk luar gitu, eksternal, karena toksisitasnya. Jadi ini ya, itu toksisitas selektifnya memang agak sulit untuk di antifungi karena sudah lebih mirip dengan kita dibandingkan bakteri. Contoh antifunginya amphotericin B, dia dihasilkan oleh Streptomyces. Nah, dia menghambat fungsi membran dari fungi. Jadi mempengaruhi transport selektifnya, kemudian mempengaruhi bentuk dari selnya itu sendiri. Si amphotericin B ini dia bisa berikatan dengan sterol yang ada di membran fungi. Ketika dia berikatan dengan sterol yang ada di membran fungi ini, integritas membrannya akan terpengaruhi. Kemudian sel akan mengalami lisis. Nah, toksisitas selektifnya itu karena sterol kita dengan fungi itu berbeda. Kalau membran selnya kita atau hewan itu penyusunnya adalah kolesterol, sementara untuk fungi itu ergosterol. Nah, ini yang menyebabkan membran sel kita tidak terpengaruh oleh amphotericin. Nah, kemudian mekanisme kerja lainnya adalah selain tadi dinding sel, kemudian membran sel, itu juga ada antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Nah, ini antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat, spesifiknya adalah DNA. Asam nukleat itu kan DNA dan RNA. Untuk yang bekerjanya menghambat DNA itu ada metronidazole dan nalidixic acid dan quinolin. Kalau metronidazole ini dia menambahkan gugus fungsi ke DNA yang menyebabkan DNA-nya kita itu akan melemah gitu. Ini maksudnya DNA-nya si ini ya, mikrobanya, tapi metronidazole ini juga bisa ke kita sih sebenarnya. Itu menyebabkan karena tadi melemah,
dia bisa menyebabkan putus si DNA-nya ini. Nah, untuk yang peka terhadap antibiotik ini adalah amoeba, kemudian giardia, dan H. pylori. Ini mikroorganisme penyebab tukak peptik atau biasa kita sebut MAH, tapi yang parah, yang sampai menyebabkan perforasi lambung. Efek samping metronidazole itu mual, muntah, dan diare. Kemudian untuk asam nalidiksat dan quinolin itu dia bekerjanya berikatan dengan enzim yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Nama enzimnya adalah DNA kirase. DNA kirase ini fungsinya tuh merenggangkan atau jadi dia mengatur kapan DNA itu direnggangkan, kapan DNA itu dipack gitu, dipadatkan. Nah, karena dia menghambat fungsi tersebut, itu jadi replikasi DNA-nya terganggu. Karena bakteri tidak bisa replikasi DNA, akhirnya bakterinya ya mati. Kemudian selain DNA itu juga ada antibiotik yang mempengaruhinya sintesis mRNA atau transkripsi. Dalam hal ini contohnya rifampin. Dia berikatan dengan RNA polimerase bakteri sehingga tidak bisa, kalau misalkan transkripsi tidak terjadi, otomatis sintesis protein juga tidak terjadi, karena tahapan sebelum translasi itu adalah transkripsi dulu. Ini banyak digunakan untuk rifampin, ini banyak digunakan untuk TB dan treatment meningococcus. Nah, efek sampingnya dia bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, ini antifungi yang bekerja menghambat sintesis RNA itu ada flucytosin, yang merupakan analog dari sitosin atau C. Kalau ini nukleotida itu sitosin. Nah, fungi itu punya enzim yang mengubah flucytosin menjadi 5-fluorourasil. Inilah yang sebenarnya bekerja jadi si 5-fluorourasil ini atau 5-FU ini dimasukkan ke dalam RNA dan mengganti sitosin. Jadi instead of sitosin yang dimasukkan, itu malah 5-fluorourasil yang dimasukkan, sehingga dia akan mengganggu sintesis protein karena asam aminonya itu jadi berbeda kan, jadi tidak tepat gitu, bentuk proteinnya juga jadi tidak tepat, atau bahkan sintesis proteinnya juga bisa berhenti. Kemudian selain ada yang mengganggu sintesis RNA, itu juga ada yang mengganggu pada tahapan translasinya atau sintesis proteinnya. Jadi kan kalau urutannya setelah RNA atau mRNA terbentuk tadi, itu kan sintesisnya terjadi di ribosom ya, mRNA akan menempel di ribosom gitu. Nah, ada antimikroba tertentu yang dia berikatan pada ribosom ini, sehingga sintesis proteinnya terganggu. Kemudian ribosom itu ada dua, ada subunit besar ini dan subunit kecil. Ini kalau di prokariot ini ribosom yang besar ini 50S, sementara ribosom yang kecil, subunit kecil ini 30S. Dan ini berbeda dengan ribosom yang ada di manusia, di kita, itu ribosomnya 70S dan 80S. Jadi antimikroba yang bisa berikatan pada ribosomnya bakteri itu seharusnya tidak akan mempengaruhi sintesis protein kita, karena ukuran ribosom kita dan bakteri itu berbeda. Nah, kemudian
Ini sama, masih di proses sintesis protein. Untuk antibiotik ini dia menghambatnya ke ribosom yang ukuran 30S. Sementara untuk yang antibiotik ini dia menghambatnya di 50S. Ya, kemudian antibiotik ini bisa toksik terhadap ginjal dan telinga. Untuk tetrasiklin dia punya efek samping yang khas. Dia ini bisa mengkompleks kalsium yang ada di gigi. Jadi tetrasiklin ini tidak boleh digunakan untuk anak-anak di bawah 8 tahun biasanya, karena nanti dia bisa mengkompleks kalsium yang ada di gigi dan menyebabkan warnanya berubah menjadi hitam. Untuk chloramphenicol dia bisa merusak sumsum tulang dan menyebabkan yang namanya anemia aplastik. Jadi sumsum tulang ini kan sebenarnya penghasil sel darah ya. Nah, ketika ini dengan adanya chloramphenicol ini tidak berfungsi, jadi pasien itu akan mengalami anemia, RBC-nya turun, kemudian jumlah plateletnya juga turun biasanya. Kemudian berikutnya adalah antibiotik yang bisa bekerja sebagai antimetabolit. Nah, ini adalah golongan sulfonilamid atau sulfa. Sulfa ini sendiri sebenarnya adalah antimikroba pertama yang ditemukan sebenarnya. Jadi sebelum penisilin sudah ada ini. Dia bekerjanya dia merupakan analog dari asam folat. Jadi dia sebenarnya inhibitor kompetitif dari asam folat, sehingga ketika sulfonilamid ini diberikan kepada bakteri, itu si enzimnya itu bukannya membentuk asam folat tapi malah berikatan dengan sulfonilamid. Nah, untuk manusia sendiri kita tidak bisa mensintesis asam folat. Jadi kebutuhan asam folat kita itu terpenuhi dari makanan kita. Tidak seperti bakteri yang dia harus mensintesis asam folat sendiri, sehingga ya kita tidak terpengaruh oleh sulfonilamid ini. Untuk efek samping yang umum penggunaan sulfonilamid ini adalah alergi. Kemudian selanjutnya ada antivirus. Antivirus yang bekerja menghambat metabolisme virusnya. Cuman ya mekanisme kerjanya kan berbeda, karena antibiotik itu untuk si bakteri, sementara antivirus itu untuk virus. Nah, kalau untuk antivirus itu antivirusnya bekerja dengan cara dia seolah-olah seperti purin dan pirimidin, jadi ke asam nukleatnya, sehingga replikasi virusnya tidak terjadi. Nah, kemudian parahnya lagi, si virus ini bisa menginkorporasikan antivirus ini itu lebih besar dibandingkan dengan purin dan pirimidin alami. Jadi malah justru seperti bunuh diri gitu, dia lebih mudah menginkorporasikan antivirus ke DNA-nya. Nah, ini contohnya untuk antivirus fludarabin itu dia memimik nukleotida purin, kemudian idosuridin itu memimik pirimidin. Ini contoh antivirus yang bekerjanya tadi meniru nukleotida. Kalau aciclovir ini analog dengan guanosin. Nah, sama seperti yang sebelumnya, aciclovir ini akan
diinkorporasi ke dalam DNA, dan enzim virusnya justru punya afinitas yang lebih besar terhadap asiklovir dibandingkan si guanosin. Nah, ketika antivirus yang diinkorporasikan, itu sintesis DNA akan berhenti. Ini nukleotida alaminya. Sementara untuk yang bawah ini kalau asiklovir yang diinkorporasi, jadi sintesis DNA akan berhenti. Nah, kemudian di dalam tubuh kita itu kita ada yang namanya interferon. Interferon itu apa? Interferon itu sitokin atau senyawa yang dihasilkan oleh sel secara alam ketika dia terinfeksi. Nah, kemudian untuk apa senyawa ini disintesis oleh tubuh kita? Senyawa ini itu sebagai pertanda bagi sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi itu untuk mensekresikan antivirus. Jadi ini sebagai ilustrasinya, ketika suatu virus menginfeksi suatu sel, itu sel yang terinfeksi ini akan menghasilkan interferon. Jadi ya, karena interferon adalah protein, maka harus ada proses transkripsi dan translasi. Ketika interferon sudah terbentuk, itu dia disekresikan oleh sel yang terinfeksi, kemudian dia akan masuk atau berikatan ke sel-sel yang di sekitarnya. Nah, interferon yang sudah masuk ke sel ini mampu mempengaruhi proses transkripsi dan translasi sel tersebut sehingga menghasilkan antivirus. Jadi ketika nantinya virus ini masuk atau infeksi ke sel tersebut, itu dia tidak akan berlanjut. Ini kan, ini tidak bisa menginfeksi, jadi kebal gitu. Nah, kemudian ini antiprotozoa, itu ada kinin atau kita sebutnya kina, itu untuk malaria. Untuk patogen penyebab malarianya adalah Plasmodium vivax. Dia bekerja dengan menghambat sintesis protein, terutama di sel darah merah, sehingga dia mencegah parasit si Plasmodium ini untuk memetabolisme hemoglobin sebagai sumber energi dan sumber karbonnya. Kemudian antiprotozoa yang lain adalah metronidazole, tadi udah ya, menyebabkan strand DNA-nya putus. Itu untuk infeksi Trichomonas dan Giardiasis. Kemudian ini contoh-contoh anti cacing, itu ada niclosamid. Dia akan mengganggu metabolisme karbohidrat, ini untuk cacing pita. Kemudian ada mepindazole, dia bisa mengganggu uptake glukosa di cacing, ini untuk cacing gelang. Kemudian ada piperazin yang sifatnya neurotoksin terhadap cacing, dia akan melumpuhkan otot-otot cacing sehingga cacingnya itu akan mengalami konvulsi. Nah, ini digunakan untuk cacing kremi. Efek samping terkait penggunaan antimikroba itu adalah sifat-sifat toksiknya. Tadi ada yang toksik ke ginjal, kemudian bisa respiratory arrest atau liver, kemudian ada juga yang ke telinga dan lain-lain. Kemudian selain itu alergi juga cukup umum. Kemudian yang saya sampaikan di pertemuan pertama, itu penggunaan antibiotik itu juga bisa mengganggu kesetimbangan flora normal. Sehingga istilahnya bakteri baiknya di dalam tubuh kita yang biasanya membantu kita atau tidak ngapa-ngapain lah, itu akan ikut mati, apalagi kalau antibiotik yang digunakan itu yang spektrumnya luas.
Nah, karena dia mati, jadi sel-sel kita itu justru diokupai oleh bakteri-bakteri lainnya yang mungkin sifatnya patogen, sehingga bukannya kita sembuh setelah meminum antibiotik, itu justru bisa terjadi infeksi lainnya. Itu kita sebut dengan superinfeksi. Jadi sudah terinfeksi oleh patogen yang pertama, yang aslinya tadi. Setelah kita minum antibiotik, itu justru bisa 2 atau 3 bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Ini juga karena overgrowth tadi. Atau ini kan, kalau ini kan karena flora normalnya mati ya. Kalau yang kedua ini itu karena justru terjadi overgrowth dari flora normal. Nah, kalau misalkan overgrowth dari flora normal, ini juga bisa berakibat negatif. Yang tadinya flora normal tidak patogen, itu bisa menjadi patogen ketika keseimbangan terganggu, walaupun dia malah justru meningkat gitu jumlahnya. Dan efek samping yang lainnya yang tadi resistensi. Nah, ini adalah resistensi antibiotik. Kalian juga sudah pernah mempelajari ini di praktikum. Jadi akan kelihatan ketika kita punya kultur bakteri, kemudian kita berikan antibiotik ke kertas cakram atau lempeng cakram ini, itu kalau bakterinya resisten terhadap antibiotik tersebut, itu ya tidak ada hambatan pertumbuhan yang dialami. Tapi kalau misalkan sensitif, itu daerah sekitarnya akan jernih, jadi bakterinya mati gitu. Ini adalah spesies bakteri yang saat ini itu umum mengalami resistensi. Nah, kemudian mekanisme resistensi bakteri itu yang pertama, si bakterinya itu dia bisa memproduksi enzim baru, di mana enzim baru ini bisa mendegradasi atau mengubah struktur antibiotik, sehingga yang tadinya bisa bekerja itu menjadi tidak bisa bekerja. Ini contohnya yang tadi penisilinase atau beta-laktamase. Kemudian mekanisme kerja yang kedua adalah mengubah target. Jadi kalau tadinya antibiotik misalkan bisa berikatan dengan subunit kecil atau besar dari ribosom, itu sekarang tidak bisa berikatan lagi antibiotiknya, karena dia si bakterinya ini mengubah struktur ribosomnya. Kemudian mekanisme kerja yang ketiga adalah mengubah membran. Efeknya ini bisa beberapa. Yang pertama, senyawa antibiotik yang harusnya bisa masuk tadi menjadi tidak bisa masuk, atau dia bisa masuk tapi langsung dikeluarkan di pump out ini. Jadi belum sempat bekerja, dia sudah di expel keluar gitu. Kemudian ada mekanisme kerja yang keempat, itu ini untuk antibiotik yang punya mekanisme sebagai antimetabolit. Nah, ini bakterinya bisa membypass dia bisa membentuk jalur metabolisme yang baru gitu, yang nggak butuh enzim tadi. Jadi misalkan yang tadinya dia ke sini, kemudian antibiotik yang menghambatnya di enzim ini, dia mengembangkan mekanisme metabolisme yang baru yang tidak butuh enzim ini. Nah, ini tadi gambaran dari mekanisme kerja yang menghasilkan enzim untuk merusak antibiotiknya ini. Kan enzimnya disintesis, kemudian dia berikatan dengan antibiotik sehingga mengubah struktur antibiotik.
Nah ini penisilinase tadi memotong cincin beta laktamnya. Kemudian ini mengubah pengikatan ribosom dengan ribosom ya. Kemudian ini yang mengubah protein carrier yang tadinya misalkan antibiotik bisa masuk ke dalam sel bakteri melalui porin. Porin ini protein transport yang ada di membran sel. Sekarang strukturnya diubah, jadi antibiotik tidak bisa masuk. Kemudian ada juga yang tiba-tiba dia bisa si bakterinya ini tiba-tiba bisa mensintesis protein transport yang akan mengeluarkan si antibiotik. Jadi ya dia bisa masuk sih, tapi begitu masuk dia langsung dikeluarkan lagi, jadi bisa menghambat bakteri ini. Nah ini gambaran bagaimana resistensi antibiotik bisa terjadi. Kalau misalkan di pasien itu ada 3 jenis mikroorganisme. Yang pertama yang sangat sensitif, kemudian yang kedua intermediate, yang ketiga sangat resisten. Itu ketika kita berikan antibiotik misalkan yang harusnya adalah 10 hari. Jadi antibiotik itu tuh diresepkan untuk 10 hari pemakaian. Kan kalau antibiotik kan mau gejala infeksinya sudah berkurang atau tidak, tetap harus dihabiskan. Gitu, tidak bisa seperti paracetamol yang kalau kita demamnya sudah turun, kita bisa hentikan obatnya, tapi kalau antibiotik tidak bisa. Jadi benar-benar harus strict. Nah, misalkan kita antibiotik ini memang harus dihabiskan atau dikonsumsi hingga 10 hari. Ini gambaran ketika hari kita sudah sampai pada hari ketiga. Jadi untuk mikroorganisme yang sangat sensitif itu dia akan berkurang banyak. Kemudian intermediate ya setengahnya. Tapi yang resisten itu tidak terlalu terpengaruh pada hari ketiga. Jumlahnya segini ya dia masih segini aja. Nah kemudian ketika kita berhasil menghabiskan antibiotiknya atau sampai hari ke-6, itu yang sensitif juga akan berkurang banyak. Yang intermediate berkurang sangat banyak. Yang resisten ini berkurang sedikit. Nah kalau kita teruskan lagi sampai hari ke-10, itu semuanya berkurang banyak, bahkan yang resisten sekalipun. Jadi ketika ini ya infeksinya benar-benar sudah berhasil diatasi. Nah, tapi apa yang terjadi kalau di hari ke-6 kita stop antibiotiknya karena kita merasa sudah sehat, karena kita merasa gejalanya sudah tidak ada gitu. Nah pada hari ke-10 yang organisme yang sangat sensitif tetap tidak akan apa-apa, yang intermediate juga tidak masalah, tetap gitu jumlahnya. Nah, yang ngeri itu yang sangat resisten tadi, dia jumlahnya akan meningkat lagi, bahkan jauh meningkat lebih besar daripada hari ke-0. Jadi ini karena ada pergeseran gitu loh, yang tadinya kalau tadi di hari ke-0 kan dia masih kompetisi nih dengan yang sensitif maupun yang intermediate. Nah tapi karena mereka ini sudah banyak terbunuh, jadi sumber dayanya itu kan akan banyak. Jadi yang resistennya akan naik gitu. Itu yang berbahaya. Ya udah, infeksi lagi si pasiennya. Dan ketika kita atasi dengan antibiotik yang sama, sudah tidak mempan. Nah, bagaimana resistensi antibiotik itu bisa terjadi dan menular? Itu bakteri memiliki plasmid. Jadi bakteri kan punya
dua jenis kromosom kan, kromosom yang utamanya dan yang plasmid. Nah, plasmid ini tuh bisa direplikasi dan bisa dipindah-pindah, bisa dipertukarkan antar bakteri. Jadi misalkan ada dua jenis bakteri nih, yang satu resisten, kemudian satunya sensitif. Bakteri yang resisten ini bisa menduplikasikan plasmid, kemudian dia memberikannya ke bakteri sensitif. Murah hati sekali ya bakteri yang resistensi ini, jadinya dua-duanya resisten gitu. Nah, kemudian ini kita bisa lihat dengan bertambahnya penggunaan antibiotik, itu juga bertambah pesatnya pula resistensi bakteri terhadap antibiotik. Ini kalian lihat tuh jumlahnya meningkat sangat drastis gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.